videonya ayah dan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Peri di channel Peris Farm. Ini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ini pakan untuk mitra penggemukan mitra. Ini akan kita kirim ke mitra penggemukan dan kita sedang ada di mitra penggemukan yang satunya. Ayo kita ke sana. Ini hujan-hujan teman-teman. Ini lagi dromos kemeringat. Nah ini ada penggemukan kucing. Ini kameranya hebat ya teman-teman. Ayo kita hujan-hujan teman-teman. Kita ngiup. Nah, kita sedang berada di kandang mitra penggemukan ini teman-teman. Nah, ini ada penggemukan domba Garut. Domba Garut ini kemarin kita beli kurus-kurus dalam jangka waktu 1 bulan 21 hari 2 jam. Ini sudah terlihat gemuk-gemuk seperti ini. Nah ini juga. Ini adalah domba-domba yang baru datang sekitar 3 minggu. Ini sudah kita cukuri. Lah untuk kakek belah enggak ya. Untuk mitra-mitra penggemukan di sini kita kerjasama di bidang pakan dan flushing teman-teman. Untuk flushing domba perlu dijelaskan lagi adalah proses dimana kita membentuk dari BCS domba, dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah ini tulangnya nggak kelihatan, yang ini ya. Nah ini masih kelihatan, ini masih dalam proses, ini tinggal pemolesan sedikit, tulang ininya nggak kelihatan. Nah seperti itu. Ini kan dikasih makan tai dulu. Terus beberapa domba yang kita flashingkan di sini berada di sini teman-teman. Berada di sini bisa kita lihat. Ini beberapa domba kita betina yang kita flashing ini nggak mau bangun ya teman-teman. Ayo bangun sih. Lah wes ini aja ya. Ini bukan tel docking lah ini. Nah ini yang kita tel docking beberapa. Ini ada yang tel dockingan ini nanti untuk indukan kita. Ini ada yang cross dorper, ada juga yang cross texel. Mengapa kita memakai kandang fattening atau bermitra dengan kandang fattening? Karena di sini itu nutrisinya cukup bagus. Kita memakai pakan penggemukan seperti ini, tapi dalam proses flushing kita hanya menggunakan waktu tidak penuh atau tidak 100%. Kita menggunakan waktu antara 50 sampai 60 hari untuk membentuk bodinya agar BCS-nya nilainya A+. Nah ini nilainya A+ seperti ini. Ini nanti kita bawa pulang ke kandang Peris Farm. Kemudian kita kawinkan dengan pejantan-pejantan yang ada di Peris Farm. Mengapa kok di kandang Peris Farm tidak menjalankan proses flushing atau fattening sendiri atau rearing atau pembesaran gitu? Kan ada rearing, pembesaran, flushing, pembentukan BCS atau fattening. Ya itu karena nanti ada ketimpang tindian dalam suatu proses. Karena untuk proses flushing, rearing, dan fattening itu sendiri memerlukan kandang yang ukurannya tidak begitu luas. Ini untuk menekan pergerakan atau pengubahan. Selain itu juga jenis pakan yang berbeda karena menggunakan pakan yang nutrisinya lebih tinggi dari pakan breeding seperti itu. Nah, kalau di sini pakan fattening ini kita tinggal nyetel, tinggal bedanya nanti di waktu pemanenan. Tidak boleh sampai full karena kenapa? Nanti kalau full mereka hormonnya tidak normal teman-teman. Jadi kalau ini full 3 bulan atau sampai 3 bulan setengah, nanti kalau dibawa ke kandang Peris Farm malah melakukan kegiatan diet. Ini udah digemukkan. Nah, ini kita dimakan. Teman-teman dimakan ya teman-teman. Ini terus selain kerjasama di bidang flushing ini tadi atau rearing ya, ini dulu kan kecil-kecil, ada yang masih kecil juga. Itu ya ini ya kan masih kecil. Itu kita juga kerjasama di bidang pakan dengan mitra kita penggemukan yang ada di kandangan. Itu tadi kita membawa pakan dari sini teman-teman untuk dibawa ke sana dan dikasihkan makan di sana. Kita juga ada proses rearing dan juga proses flushing. Ini kita tadi bawa sekitar
8 tambah 5 13 kali 50 berarti 650 kilo yang ada di pickup itu tadi loh teman-teman. Nah itu kita memang harus membagi. Kenapa kok proses flashing tidak hanya di sini, kita bagi di kandang A, B, C. Nanti ini kan kandang fattening. Takutnya nanti kalau kita penuhi ini nanti akan menjadi kandang flashing kita semua. Jadi barang-barang ini nanti akan penuh dengan kandang kita. Memang untuk satu tempat itu kita bisa memudahkan untuk memonitor. Tapi kan kita juga memonitor di kandang-kandang mitra kita yang lainnya. Karena ada mitra 5, jadi selain alasan kita ngirim pakan, kita juga visit ke sana untuk melihat perkembangan baik di bidang evaluasi pakan ataupun evaluasi bibit seperti ini, bibit-bibit domba. Kita juga ajang silaturahmi seperti itu. Kalau tempatnya hanya satu di sini tok, lah nanti dolannya ke sini tok, otomatis kebutuhan untuk pembelian bubuk kopi dan rokok habis di sini nanti, jadi nggak jadi penggemuan pedus meneh, penggemuan orang itu tadi. Terus mengenai proses-proses seperti ini perlu dilakukan pemotongan bulu juga. Ini untuk mempercepat proses penggemuan atau menghilangkan sumber-sumber daripada parasit yang menempel di domba itu. Jadi kita masukkan ke sini di usia 4 bulan sampai 5 bulan. Terus di proses flashing sekitar 50 sampai 60 hari atau 2 bulan. Nah itu nanti dibawa ke kandang Ferris Farm sekitar 1 bulan, mereka adaptasi dengan koloni dan pakan di Ferris Farm, kemudian sudah siap kawin di usia 8 bulan minimal atau sampai 10 bulan maksimal itu untuk perkawinan pertama. Kenapa kok yang dipilih di usia 8 bulan? Nah, kemarin ada yang nggak tanya, tapi ini saya mau jawab. Itu karena di 6 bulan sebenarnya sudah bisa proses kawin. Tapi karena proses kawin di 6 bulan atau 7 bulan bisa bunting, nanti ditambah 5 bulan dia akan melahirkan anak pertama itu di bawah 1 tahun. Proses usianya dia itu proses apa partus namanya, itu proses beranak itu di bawah 1 tahun. Nah itu bahaya, nanti boleh ini akan metu kalau belum kuat. Ya nggak ada ini boleh ada di dalam nanti metu teman-teman. Itu karena rahimnya belum kuat untuk menampung janin, apalagi domba di Ferris Farm itu menggunakan domba jantan full blood Dorper loh teman-teman. Itu import dari Aussie itu. Nah nanti di bulan Maret kita akan memperbanyak amunisi di domba pejantan Dorper karena permintaan dari para subscriber dan teman-teman itu banyak. Kesadaran teman-teman untuk memperbaiki genetik itu sudah mulai tumbuh sejak dini, sejak pendidikan usia dini itu tadi. Nah ini nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang bagus seperti ini ya. Ini yang ini jenis Suffolk yang kita kawinkan dengan Merino. Kalau yang belakang itu cross Dorper, belakang itu ya. Nah itu yang kepala hitam itu sebenarnya cross Dorper, perkawinan dari Dorper jantan F1 yang dulunya induknya Garut dan bapaknya full blood Dorper dengan betina-betina komposit, menghasilkan jenis yang seperti ini, kaki-kaki kokoh. Nah ini yang tidak ada corak hitamnya, kaki kokoh, tulang-tulang ini gede. Nah ini, dan BCS-nya bagus, perkembangannya juga bagus seperti ini, dan tingkat survival terhadap lingkungan juga tinggi, atau ketahanan terhadap penyakit-penyakit yang sedang mengintai domba, baik pilek, pusing-pusing, mual, nyeri otot, dan encok pegelinu teman-teman. Itu. Terus ini seperti ini juga. Dengan proses flashing ini, yang sebelah itu kan ada yang kurus ini. Kita juga mengetahui mana yang nanti untuk jagal dan mana yang untuk breeding seperti itu. Kita sortir juga di sini seperti ini ya. Ini kan nanti yang itu berarti bagus untuk induan. Yang ini kita lihat perkembangannya, ketahanan tubuhnya gimana. Dengan kondisi kurus seperti ini ternyata dia tidak berpenyakitan, hanya kondisinya kurus, tulangnya sudah bagus seperti ini ya. Kalau di kandang fattening mereka bisa fokusnya apa? Menggemukkan, menyehatkan, terus nutrisi juga bagus. Kalau nanti di kandang breeding yang ada di Ferris Farm, itu akan memecah konsentrasi di mana kita harus mengawinkan
terus dengan pakan yang standar cukup tapi dengan kualitas bagus, kalau ditumpuk dengan fattening ini tadi, nanti akan ada 2 kubu dan itu akan ada 2 SOP juga. Selain 2 SOP juga kita harus membagi kandang dengan ukuran yang membatasi pergerakan mereka agar cepat gemuk ini tadi. Nah, untuk itu kita bermitra dengan teman kita. Ini diambil dengan harga timbangan baik jantan maupun betina, diambil dari tempat Perislam ya. Setelah itu dibawa ke sini, nanti akan kita ambil dengan harga yang sama. Nah, itu enaknya kalau kita punya mitra-mitra itu, enaknya kita sudah nggak pusing lagi, kita bisa membagi tenaga, membagi tempat, membagi waktu, membagi tenaga, membagi tempat, membagi waktu, dan membagi modal untuk melakukan proses seperti ini. Jadi domba-domba ini ketika dibawa ke Ferry Farm dalam kondisi bagus dan siap untuk dikawinkan seperti itu. Jadi tempatnya di Ferry Farm itu di sini kawin mana untuk pembesaran lepas HP langsung ke kandang mitra seperti ini. Nah, ini contoh dari pakan yang ada di kandang mitra kita yang di penggemukan ini jauh berbeda walaupun kondisinya atau prosesnya sama. Ini sama-sama pakan fermentasi dengan kadar air 15-20%. Dengan rasio serat, kita menggunakan rasio serat 30%. Kemudian karbohidrat kita pakai 40% dan sumber proteinnya pakai 30%. Menggunakan probiotik buatan Ferry Farm dan juga premix yang khusus diformulasikan untuk kambing dan domba. Seperti itu juga ada di Ferry Farm. Terus di situ tadi ada contoh-contoh kandang kosong itu. Loh, kameranya no. Itulah teman-teman, nah itu contoh-contoh kandang kosong itu yang kemarin kita ambil untuk dibawa ke Ferry Farm. Ini nanti akan kita isi dengan bibit-bibit penggemukan karena untuk bibit-bibit flashing itu belum tersedia. Jadi mereka bisa dengan mudah para mitra ini mempunyai kebebasan menggemukkan barang kita sebagian atau melakukan penggemukan di domba mereka sendiri seperti itu. Nah, ini adalah suasana di sini hujan teman-teman. Dan saya ke Selailer. Ini ke Selailer teman-teman. Ini ada kondisi-kondisi di mana domba-domba yang di fattening ini tidak menutup kemungkinan juga nanti bisa kita ambil untuk kita proses atau kita kawinkan dengan domba-domba yang ada di Ferry Farm seperti itu. Oke teman-teman ya, sementara itu dulu. Ini karena sudah hujan, suaranya nanti kalau tidak terdengar nanti bisa dicolokkan di sound, bassnya diperbesar, volume diperbesar, masuk ke ruang kedap udara atau home theater itu. Terima kasih banyak sudah Terima kasih banyak sudah menyimak ya teman-teman. Ini rada ngeder-ngeder nih, gampang kesel kergosen gos. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir proses ini tadi di kandang mitra. Nanti kita akan ke mitra selanjutnya ngirim pakan. Oke. Untuk itu sampai di sini dulu. Saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih dari Ferry dan kandang Ferry Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah Sekar.